Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi pedagogik berkaitan dengan karakteristik peserta didik. Langsung saja kepada soal yang pertama. Guru melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan etnik, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik. Yang kedua, pertimbangan minat, membuat siswa tertarik pada pembelajaran, menyajikan pembelajaran menyenangkan. Yang ketiga, gaya belajar, memfasilitasi berbagai kecenderungan gaya belajar, audio, visual, kinestetik. Dan yang keempat adalah pertimbangan gender, memberikan pelayanan pendidikan yang memperhatikan perbedaan jenis kelamin. Jawaban yang tepat adalah D, minat peserta didik. Soal nomor 2. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek. Yang pertama, aspek kultural. Pendidik harus mampu mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya. Yang kedua, aspek motivasi. Menginformasikan pentingnya atau manfaat mempelajari suatu topik, menginformasikan tujuan, memberikan humor, menggunakan media pembelajaran, dan juga memberi reward hadiah. Yang ketiga, aspek perkembangan sosial. Melaksanakan pembelajaran kooperatif yang akan mengembangkan sikap kerjasama dan saling menghargai. Kemudian aspek status sosial, jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif. Jadi jawaban yang tepat adalah B, motivasi. Soal nomor ketiga. Peserta didik dalam satu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya tersebut, guru perlu yang A, audio dan modul. Modul adalah visual, jadi audio dan visual. Yang B, komik pembelajaran dan buku paket adalah visual. Kemudian metode ceramah, diskusi tanya jawab ada audio. Kemudian audio, video, dan percobaan ini sudah lengkap. Audio, video adalah visual, percobaan adalah kinestetik. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 4. Pada proses pembelajaran di TK, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didik untuk melakukan kegiatan. Keterampilan motorik kasar melibatkan koordinasi kelompok otot besar di tubuh untuk melakukan gerakan seperti merangkak, duduk tegak, berdiri, berjalan, berlari, melompat, dan melempar bola. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, masukkan balok sesuai bentuknya. Jadi jawaban yang tepat adalah B, menendang bola. Soal nomor 5. Perkembangan moral peserta didik menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan. Menurut Kohlberg ada 3 tahap. Pertama, tahap pre-konvensional, ada 2 tahap, yaitu obedience and punishment, menilai berdasarkan perbuatan. Yang kedua, naively egoistic orientation, menilai berdasarkan kontrak atau timbal jasa. Tahap yang kedua, tahap konvensional, ada 2 tahap, yaitu good orientation, menilai berdasarkan persetujuan orang lain. Dan yang kedua ada authority and social order maintenance orientation, menilai berdasarkan ketertiban sosial. Tahap ketiga, tahap post konvensional, ada 2, yaitu menilai berdasarkan hukum dan menilai berdasarkan hati nurani. Akibat perbuatan adalah obedience and punishment, ketertiban sosial authority, kontrak imbal jasa itu naively egoistic orientation, persetujuan orang lain itu good boy orientation, dan hati nurani adalah conscience or principle orientation. Jadi jawaban yang tepat adalah C, kontrak atau imbal jasa. Soal nomor 6. Perkembangan kognitif peserta didik SD berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan guru secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan. Jawaban yang tepat adalah E, media benda nyata. Soal nomor 7. Pak Adit, seorang guru SMP, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tua yang menjadi pejabat, ada yang menjadi buruh dan pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama yang pertama, aspek motivasi. Pendidik menginformasikan pentingnya manfaat mempelajari suatu topik tertentu. Yang kedua, aspek status sosial. Jangan sampai membeda-bedakan atau diskriminatif. Yang ketiga, aspek kultural. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya. Yang keempat, aspek etnik. Menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik. Yang kelima adalah aspek minat. Membuat siswa tertarik pada pembelajaran, menyajikan pembelajaran menyenangkan. Jadi jawaban yang tepat adalah E, status sosial. Soal nomor 8.
Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah mengimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek seperti sudah dijelaskan, ada beberapa aspek, yaitu ada aspek motivasi, status sosial, moral, etnik, dan minat. Jawaban untuk soal ini adalah D, aspek etnik, karena memperjelas tema yang sedang dibahas, yaitu Sumpah Pemuda. Soal ke-9, Pak Haris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi, memilih lagu daerah peserta didiknya, tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama sebagaimana sudah dijelaskan, ada beberapa aspek. Yang pertama ada gender, memperhatikan jenis kelamin, ada status sosial, jangan saya beda-bedakan. Kemudian ada aspek kultural, ada aspek etnik, ada aspek minat. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah aspek kultural, karena memperhatikan keberagaman budaya yang ada di sekolah. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.